Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kita membahas tentang database MySQL dengan PHP dalam hal untuk koneksi database. Kemudian nanti kita juga akan menampilkan datanya menggunakan JSON. Jadi bagaimana cara untuk melakukan untuk menampilkan data menggunakan JSON, kita akan bahas. Oke, yang pertama yang kita butuhkan adalah teman-teman harus punya ini dulu, software. Jadi punya software SAM. Kemudian yang kedua, teman-teman butuh software Sublime, jadi untuk editor PHP. Dan yang ketiga adalah teman-teman harus punya software jadi software SAM, kemudian software Sublime untuk PHP-nya. Kemudian ketiga tentunya menggunakan web browser, entah itu Anda menggunakan Google Chrome, Mozilla atau Firefox atau IE. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus punya ini dulu, software SAM. Nah, bagaimana cara mendapatkan software SAM ini? Teman-teman tinggal buka nanti di Google, kemudian download SAM. Nah, ini ada banyak versi, apakah menggunakan 64 bit atau 32 bit. Nah, tinggal dilihat komputernya dulu atau laptopnya dulu, lihat laptopnya menggunakan Windows berapa bit. Nah, itu tekan Windows print screen, Windows post break. Dan teman-teman bisa melihat di situ bahwa komputernya, kalau di sini saya menggunakan sistem operasi Windows 10 kemudian 64 bit. Maka ketika nanti saya download, saya menggunakan 64 bit. Nah, disarankan nanti di sini Apache Print, jadi saya ulang. Nanti teman-teman download aja, download SAM. Disarankan download SAM-nya yang terbaru. Kalau saya menggunakan versi 7 ke atas. Nah, ini ya. Nah, ini ada yang untuk SAM for Windows 7.2.31. Lalu kemudian ini 64 bit. Teman-teman download nanti. Ketika nanti sudah di-download, maka langkah selanjutnya adalah install. Oke. Kalau sudah di-download, maka nanti teman-teman lakukan installing. Setelah di-download, maka dilakukan install. Nanti hasil jadinya adalah seperti ini. Oke, hasil jadinya adalah SAM. Nah, saya menggunakan versi 3.2. Portnya adalah 80, kemudian di sini 443. Nah, oke. Nah, kalau sudah dilakukan installing atau install SAM, langkah selanjutnya adalah teman-teman buka web browsernya, ketikkan local host. Pastikan jalan seperti ini. Ya, pastikan jalan seperti ini. Kalau misalnya tidak jalan, maka perhatikan kembali kontrol panel pada SAM. Mungkin itu Apache-nya tidak jalan. Misalnya ini saya stopkan. Ketika saya refresh atau buka kembali, otomatis itu tidak bisa dibuka karena Apache-nya sedang stop. Maka langkahnya harus kita lakukan start, sehingga ini bisa menampilkan data seperti ini. Nah, oke. Kemudian kalau sudah, sekarang kita akan membuat database, yaitu database menggunakan menu PHP MyAdmin. Langkah selanjutnya, setelah kita menggunakan menu PHP MyAdmin, maka kita akan membuat database. Oke, misalnya di sini saya akan membuat nama database-nya adalah DB Academic. Bukan di sini.
di kolom basis data, yaitu DB akademik. Nah, di sini teman-teman saya sudah ada DB akademik, saya buat DB akademik 2 aja ya, tapi sebenarnya saya sudah punya DB akademik. Nah, maksudnya apa? Kita akan membuat nama database-nya adalah DB akademik. Nah, saya buat, lalu kemudian kita akan membuat tabel. Oke, tabel yang dibuat itu adalah tabel mahasiswa. Oke, tabel mahasiswa dengan TB mahasiswa, panjangnya adalah 7. Ini adalah 7 file. Oke, kemudian kita kirim atau go. Nah, kemudian di sini adalah masukkan NIM-nya dengan tipe datanya adalah varchar, panjang karakternya 9. Oke, tergantung teman-teman nanti yang mau kebutuhannya jumlah karakter yang dipakai untuk NIM-nya berapa. Kemudian nama, jangan lupa varchar, kebutuhan nama ada berapa panjang karakternya, kalau saya menggunakan 25. Kemudian jurusan, jurusannya apa, saya juga menggunakan varchar, kebutuhannya menggunakan apa. Oke, panjang karakternya berapa, saya 25. Kemudian setelah itu jurusan, jadi nama, NIM, nama, jurusan, kemudian alamat. Oke, varchar. Oke, jadi ini juga 250 karena alamat itu terlalu panjang. Kemudian jenis kelamin. Oke, saya menggunakan jekyll aja, jekyll. Ini juga menggunakan varchar, panjang karakternya 25. Kemudian tempat lahir. Oke, tempat lahir. Kemudian ini adalah varchar. Kemudian 25. Kemudian tanggal lahir. Oke, ini juga varchar. Tanggal lahir menggunakan date. Ini alamat saya ganti saja agama ya, jangan alamat agama. Oke, lanjut. Jadi agamanya sudah selesai. Jadi ada NIM, ada nama, jurusan, agama, jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir. Kemudian jangan lupa NIM itu sebagai primary key, gunakan indeks primary key. Oke, sehingga diminta untuk menjadikan primary key kita kirim atau go, sehingga secara otomatis NIM lah akan menjadi primary key. Oke, kita simpan. Nah, kalau sudah disimpan, secara otomatis teman-teman bisa melihat di sini bahwa NIM itu adalah sebagai primary key. Nah, ini juga ya sebagai primary key. Langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan pengisian data. Ya, sementara ini kita menggunakan pengisian data secara manual, tambahkan ataukah insert. Misalnya NIM-nya adalah 1750001. Dalam kasus ini jurusan di sini ada 3. Yang pertama adalah sistem informasi dengan kode NIM-nya adalah 50. Oke, kemudian manajemen informatika dengan kode NIM-nya adalah 30. Kemudian teknik informatika dengan kode NIM-nya adalah 51. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalnya NIM ini, kalau di tempat saya NIM itu adalah di awal itu adalah tahun masuk, berarti tahun 2017. Kemudian ini adalah pembacaan jurusan, berarti dia jurusannya sistem informasi, dan ini adalah nomor urut keberapa. Oke, misalnya di sini Hadriansa, kemudian di sini jurusannya sistem informasi, kemudian agama Islam, kemudian jenis kelaminnya adalah laki-laki, tempat lahir itu adalah USA, kemudian ini adalah tanggal lahir. Oke, silakan masukkan tanggal lahirnya.
Oke, kebetulan ini adalah tanggal lahir saya, 8 April. Jadi ini diawali dengan tahun, bulan, baru tanggal. Kemudian diinput lagi dengan NIM yang berbeda, 1751001. Misalnya Rudi, jurusannya adalah teknik informatika. Karena ini adalah NIM di tengah adalah 51, maka teknik informatika. Kemudian agama, nah, agamanya adalah Islam. Kemudian jenis kelaminnya adalah laki-laki juga. Kemudian tempat lahirnya Tarakan. Tanggal lahirnya adalah 19, jadi 1988. Kemudian bulan 4 juga tanggal 8. Oke, kita kirim. Oke, maka datanya sudah masuk, ada 2 ya. Oke, kita tambah lagi karena jurusannya ada 3 ya. Kita tambah lagi 1730001. Indah Asriani, jurusannya adalah manajemen informatika. Informatika, agamanya Islam. Kemudian jenis kelaminnya adalah perempuan. Tanggal lahirnya adalah Ciko. Kemudian ini 1988 tanggal 21. Oke, kita kirim. Jadi sudah ada 3 data. Nah, jadi kita sudah melewati tahapan yang pertama tadi, software examnya sudah, kemudian jurus sudah dilakukan pengisian. Nah, sekarang kita membutuhkan namanya software Sublime. Nah, nanti teman-teman tinggal download editor namanya editor Sublime Text. Nah, tinggal teman-teman Anda download, namanya download Sublime Text. Oke, ini sangat mudah didapatkan, tinggal teman-teman buka browsernya, kemudian download ya. Ada Sublime yang terbaru adalah Sublime Text 3. Nah, kalau sudah, maka secara otomatis teman-teman nanti install sudah membutuhkan namanya Sublime. Oke, kemudian nah sekarang bagaimana cara menampilkan data ini? Menggunakan JSON. Nah, tadi kita butuhkan yang namanya Sublime. Nah, oke, lalu kemudian ya, saya tutup dulu. Nah, langkah pertama adalah teman-teman harus buka examnya dulu, kemudian htdoc, siapkan satu folder di sini, anggap saja nama foldernya adalah siakat. Oke, saya sudah buka siakat di sini. Nah, buat folder namanya siakat. Kemudian setelah membuat folder siakat, bukalah Sublime-nya. Oke, buka Sublime, lalu kemudian buka Sublime, kemudian pilih file, open folder, arahkan ke folder yang sudah dibuat tadi, yaitu siakat. Nah, pilih siakat, kemudian select folder. Nah, kemudian di sini yang pertama yang kita lakukan adalah, kebetulan saya sudah membuat, jadi kita harus butuh yang namanya di dalam Sublime itu kita butuh yang namanya program PHP. Program PHP yang pertama adalah koneksi PHP ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah get data .php. Nah, di sini saya sudah buatkan. Nah, koneksi PHP langsung saja saya jelaskan. Yang pertama diawali, jadi teman-teman nanti kalau mau buka file baru atau membuat file baru gampang, tinggal folder siakatnya new file. Nah, seperti itu. Kemudian PHP, jangan lupa seperti itu, PHP. Nah, itu ya. Kemudian string user ya, ini adalah string apa namanya, bukan user, servernya. Oke, jadi servernya apa? Oke, yang pertama server.
Oke, jadi langsung saja nanti kalau sudah dibuat seperti ini, kemudian simpan dengan nama koneksi titik PHP. Misalnya, ini saya copy saja. Oke, langsung. Kemudian saya simpan atau file save atau Ctrl S. Kemudian saya simpan dengan nama koneksi titik PHP. Jangan lupa ekstensinya titik PHP, dan kemudian save as tipenya adalah all file ya, all file. Oke, karena sudah ada koneksi, sudah ada nama filenya, saya kasih nama koneksi 2. Oke, tetapi tetap kita fokus kepada koneksi titik PHP. Nah, begitu, sehingga berubah seperti ini teman-teman. Oke, saya akan bahas satu-satu. Jadi koneksi titik PHP tadi, yang pertama localhost. Localhost ini adalah karena kita bekerja di localhost, maksudnya di sini adalah servernya adalah localhost. Sebenarnya ini servernya itu adalah 172.0.0.1 ya, kalau dilihat yaitu jadi 172.0.0.1. Servernya itu sebentar, hak aksesnya tuh sebentar ya, bukan 172. Kita kembali lihat hak aksesnya dulu. Hak akses, jadi ke home 127, sorry, jadi server sebenarnya 127.0.0.1 itu sama aja. Nah, oke, jadi itu sebenarnya servernya. Nah, jadi di sini bisa juga diganti 127.0.0.1. Nah, tapi karena kita bekerja di lokal, ketika localhost, lalu kemudian root ini dapat dari mana? Jadi ini sama saja sebenarnya adalah 127.0.0.0.1. Rootnya dapat dari mana? Nah, di sini didapatkan. Jadi kalau dilihat dari akun pengguna di dalam basis data 127 ini, nah ini adalah username-nya itu adalah root. Oke, username-nya adalah root. Kemudian password-nya apa? Nah, kata sandi. Dia tidak menggunakan kata sandi, berarti dikosongkan. Lalu nama database-nya adalah DB Academic. Nah, oke, DB Academic. Dalam hal ini tadi saya menggunakan DB Academic 2. Oke, ya. Tapi nanti teman-teman cobanya pakai DB Academic aja. Kalau misalnya sudah ada nama database yang sama. Ya, tidak kalau belum ada database-nya. Oke, lalu kemudian, nah di sini ada perintah koneksi sama dengan MySQL connect. Nah, jadi ini adalah perintah MySQL untuk melakukan koneksi database dengan PHP. Lalu kemudian sini adalah server, itu adalah localhost, kemudian username-nya itu adalah root, password-nya tidak ada, kemudian nama database-nya apa. Sehingga ketika kita jalankan ini, di dalamnya kita tinggal panggil, yaitu localhost, nama foldernya tadi adalah siakat, kemudian koneksi titik PHP. Pastikan tidak ada error. Nah, kalau tidak ada muncul seperti ini, berarti ini dianggap sukses ya, karena memang tidak ada pesan, jika ada tidak ada pesan suksesnya. Jadi di sini dianggap sukses. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat folder file namanya get data. Nah, seperti apa get datanya? Ini sudah saya buat teman-teman. Yang pertama, tentunya diawali dengan pembuka PHP, lalu kemudian include koneksi titik PHP, kemudian MySQL query koneksi titik koneksi, kemudian select bintang from TB mahasiswa. Nama tabelnya tadi adalah TB_mahasiswa. Kemudian kita membuat variabel JSON yang tipe datanya adalah array. Ya, yang tipe datanya array. Lalu kemudian kita lakukan pengujian. If MySQL numero, maksudnya perintah ini adalah apabila data di dalam tabel mahasiswa tersebut ada, ya,
Jadi hasil ini dapat dari mana? Hasil itu didapat dari sini. Artinya apakah jika jumlah datanya lebih dari 0, atau berarti ada. Ya, kalau misalnya jumlah datanya lebih dari 0 berarti ada, tapi kalau misalnya tidak lebih dari 0 berarti data tidak ada. Nah, apabila data ada, maka dilakukan lagi perulangan dengan menggunakan perintah while. Ya, while di dalamnya adalah MySQL fetch array. Kenapa di sini MySQL fetch array? Karena datanya itu berupa record, berupa array ya, yang ditampung ke dalam variabel row. Ya, yang ditampung dari dalam variabel row. MySQL fetch array ini adalah mengambil nilai hasil. Oke. Lalu kemudian, nah, semua data yang ada akan ditampung ke dalam JSON response. Ini adalah bentuk array, karena ini adalah array. Jadi untuk mengambil datanya harus di awal ditambahkan kurung siku pembuka dan kurung siku penutup. Maksudnya ini adalah arraynya itu tidak terbatas. Seandainya itu dibatasi, maka arraynya bisa dibatasi 3 di sini, 2 kah, 1. Tapi karena ini tidak dibatasi, tergantung jumlah record. Oke, lalu setelah itu di luar dari while, maka ini sudah otomatis datanya ditampung. Lalu dicetak echo ya, JSON encode. Ya, JSON encode buka kurung array. Kemudian ini adalah variabel. Nama variabelnya adalah mahasiswa. Lalu JSON response. JSON response ini adalah ini, sehingga nanti akan tampil data berupa data JSON. Nah, sekarang kita coba panggil get data. Nah, sehingga datanya seperti ini, teman-teman. Tadi nama variabelnya adalah mahasiswa. Data pertama adalah name. Ya, ini adalah field name yang isinya adalah 173001. Oke, kemudian nama, atas nama Winda Suryani. Lalu kemudian selanjutnya adalah jurusannya manajemen informatika, kemudian agamanya adalah Islam, kemudian jenis kelaminnya adalah perempuan, dan tempat lahirnya adalah Ceko. Kemudian tanggal lahirnya ini sudah jelas. Oke, begitu pula data yang kedua, yaitu adalah 175001 dan seterusnya. Nah, itulah cara untuk menampilkan data menggunakan perintah JSON. Kenapa kita membutuhkan data seperti ini? Nantinya ini bisa dipanggil di dalam aplikasi lain seperti Android, kemudian menampilkan tabel bootstrap dan lainnya. Oke, cukup untuk cara menampilkan data menggunakan JSON. Sekian dari saya. Mungkin jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa melalui komentar yang ada di bawah ya.